Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang ekonomi kelas 11. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi, yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga ketenagakerjaan di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya kita menuju ke tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi, mengklarifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, menjelaskan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, menjelaskan masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, menjelaskan kebijakan dan strategi pembangunan, menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi, membedakan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, mengukur pertumbuhan ekonomi, serta menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi, menjelaskan tenaga kerjaan, menjelaskan jenis-jenis ketenagakerjaan. Oke, yang pertama kita menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Menurut Michael P. Todaro, pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer dan lembaga nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Oke, selanjutnya menurut Profesor Dennis Gaulet ada 3 nilai inti pembangunan yang membuat hidup lebih baik. Yang pertama adalah rezeki kehidupan, harga diri, kebebasan dari perbudakan. Nah, menurut Dudley Sears, suatu pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat, tingkat pengangguran berkurang, dan kesenjangan antara kaya dan miskin mengecil. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang dipandang oleh ahli sebagai hal-hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah yang pertama ada tanah dan kekayaan alam, yang kedua kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja, yang ketiga pemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, yang terakhir yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama, indikator moneter, antara lain pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, indikator non-moneter, antara lain indikator sosial dan indeks kualitas hidup. Yang ketiga, indikator campuran mencakup indikator Susenas, inti, dan indeks pembangunan manusia. Oke, selanjutnya yaitu masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama, ada ketergantungan pada sektor pertanian dan primer. Yang kedua, rendahnya tingkat produktivitas. Yang ketiga, ketergantungan yang besar dan kerataan dalam hubungan internasional. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Yang kelima, tingginya tingkat pengangguran. Yang keenam, rendahnya tingkat kehidupan. Dan yang terakhir yaitu tingginya pertambahan penduduk. Oke, selanjutnya ada kebijakan dan strategi pembangunan. Visi Pembangunan Nasional tahun 2005 sampai 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Oke, selanjutnya misi pembangunan nasional adalah yang pertama, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis, berlandasan hukum. Yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Yang kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan. Yang keenam, mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Yang ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Yang terakhir, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Oke, selanjutnya strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode 5 tahunan atau RPJM atau dengan rencana pembangunan jangka menengah. Arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah yang satu, melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Kedua, memperkuat pilar-pilar demokrasi. Yang terakhir, memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang. Oke, selanjutnya pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan produk domestik bruto,
suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Keduanya menekan pada kenaikan PDB, namun pertumbuhan ekonomi hanya menekankan kenaikan PDB tanpa membandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Contoh pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan sarana seperti jembatan, mesin-mesin, dan sarana listrik. Contoh pembangunan ekonomi adalah perbaikan kelembagaan, kondisi ekonomi, sikap, dan struktur yang ada supaya lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik atau Adam Smith dan David Ricardo, 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, lunas tanah dan kekayaan, penerapan teknologi. Pertumbuhan ekonomi teknologi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit, persediaan barang modal cukup banyak, dan tersedianya lahan tanah yang masih luas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang saat produktivitas penduduk menurun karena kurangnya kapasitas produksi, sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Peranan pengusaha sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena mereka terus-menerus melakukan inovasi. Untuk itu, mereka membutuhkan modal untuk berinvestasi pada usahanya. Akibat dari investasi tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Dua jenis investasi yang nimbul adalah investasi otonom, investasi terpengaruh. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi Solow. Teori ini menyatakan pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, serta pertumbuhan teknologi. Oke, selanjutnya teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Pertumbuhan ekonomi terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, perekonomian tradisional. Yang kedua, perekonomian transisi. Yang ketiga, perekonomian lepas landas. Yang keempat, perekonomian menuju kedewasaan. Yang terakhir, perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Oke, selanjutnya yaitu apa itu ketenagakerjaan? Selanjutnya, berbicara tentang ketenagakerjaan tentunya sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia karena SDM sebagai tenaga kerja menjadi faktor utama yang membuat sistem ketenagakerjaan berjalan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja rohani. Yang kedua, tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Yang ketiga, tenaga kerja terlatih atau trained labor. Selanjutnya, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, atau ide yang bersifat produktif seperti manajer, direktur, dan konsultan. Selanjutnya, tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Tenaga kerja yang memerlukan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, misalnya dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, insinyur, dosen, atau polisi. Oke, selanjutnya yang terakhir, tenaga kerja terlatih atau trained labor. Tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja, misalnya tukang masak atau koki, supir, pelayanan toko, montir, penjahit, dan pelukis. Sekian presentasi saya, pembelajaran ekonomi dengan materi pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan tenaga kerjaan di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi seluruh mahasiswa atau siswa di sekolah ini. Cukup sekian.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.